Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami, izinkan kami untuk terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, salam kemerdekaan. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai keempat. Demikian kesaksian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan bagi kamu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ibu bapak saudara terkasih, sebelum saya memulai khotbah 5 menit aja, saya mengucapkan HUT RI yang ke-77 untuk negeri ini, untuk bangsa ini. Mari kita pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat menjadi negara yang maju, negara yang lebih baik ke depannya. Ibu bapak saudara terkasih, Petrus menuliskan suratnya ini kepada jemaat yang terserak di Asia Kecil, yang terserak di mana-mana, untuk mereka boleh dikuatkan menghadapi situasi, kondisi di mana kekristenan ditekan, di mana kekristenan dipersulit untuk penyebarannya. Dan Petrus dalam bagian yang pertama di pasal-pasal awal dari suratnya ini mau mengajarkan kepada jemaat agar mereka memiliki sikap hati yang memuji memuliakan Allah. Karena apa? Karena rahmat-Nya, karena karunia-Nya, karena perbuatannya yang besar yang telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Inilah yang disampaikan dan diajarkan oleh Petrus, di mana jemaat boleh mengetahui bahwa ada pengharapan karena sudah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Hidup yang penuh pengharapan di dalam Kristus, di mana tidak saja dalam kehidupan di dunia saat ini yang akan diberkati oleh Tuhan, tetapi ada kehidupan di masa yang akan datang, di mana orang-orang yang setia, orang-orang yang menang, akan disediakan tempat yang terbaik bagi Tuhan di surga. Bahkan mereka akan juga mendapat mahkota yang telah Tuhan sediakan bagi mereka yang menang dan layak untuk menerimanya. Lalu selanjutnya dikatakan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Hal ini jelas upah yang akan diterima bagi orang-orang yang telah menerima rahmat dari Tuhan, yang telah menerima karunia dari Tuhan, yang telah menerima kelahiran kembali oleh karena kebangkitan Kristus dan dari antara orang mati, dan yang telah menerima suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi diri seorang yang hidup dalam pengharapan adalah orang yang terus hidupnya dibentuk, orang yang terus hidupnya diperbaharui, dan semakin hari semakin lebih baik lagi. Joseph Edison, seorang penulis, berkata, rahmat sering datang kepada kita dalam bentuk kesakitan, kehilangan, dan kekecewaan. Tetapi kalau kita sabar, kita segera akan melihat bentuk aslinya. Bagaimana orang-orang yang telah menerima rahmat daripada Tuhan memang kadang akan menghadapi kesakitan, kehilangan, kekecewaan. Tetapi orang yang telah menerima rahmat daripada Tuhan
dia akan sabar, dan di akhirnya dia akan melihat hal yang terbaik. Anne Adventist, orang perancang, berkata, jalan hidup setiap kita diawasinya dengan cermat. Tidak ada satupun episode perjalanan hidup kita yang luput dari pantauannya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, turut dalam campur tangan Tuhan. Sebagai orang-orang yang telah menerima rahmat-Nya, sudah sepatutnya kita tetap memuji Tuhan atas segala kebaikan-Nya, atas segala kemurahan-Nya yang telah kita rasakan sampai dengan saat ini. Terlebih lagi keselamatan dari segala dosa dan pelanggaran kita, dan kita menjadi orang-orang yang baru di dalam Tuhan Yesus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang telah Engkau berikan rahmat-Mu, yang telah Engkau berikan karunia-Mu, sehingga kami memiliki pengharapan yang baru, hidup yang baru di dalam Kristus. Terpuji nama Tuhan yang telah menebus dan menyelamatkan kami dan menyediakan tempat bagi kami di surga. Di dalam dan demi nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa Surgawi. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.